mendengarkan Voice of Pentecost dan dilanjutkan Mazmur 91 dan doa syafaat. Pada multimedia kami persilahkan. Shalom saudara, seperti yang kita ketahui, setiap tahunnya Tuhan memberikan tuntunan kepada kita melalui tema khusus yang diberikan Gembala Sidang kita. Tahun 2023 ini, Tuhan memberikan tema yaitu saudara, tahun ini menjadi spesial karena satu dekade dari sekarang, yaitu tahun 2033, merupakan peringatan 2000 tahun sejak kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan hari kelahiran gereja yang terjadi saat pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang pertama. Namun, apakah yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita dalam memasuki satu dekade ini? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang Bangkitlah Para Penuai. Sebagai bagian dari GBI ini terjadinya Pentakosta ketiga serta penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Dalam definisi Pentakosta ketiga bagian kedua dikatakan bahwa Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan pada bagian kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga ini sudah kita deklarasikan sejak tahun 2020. Untuk satu dekade ini yaitu A Decade of Evangelism for Everyone atau satu dekade penginjilan untuk semua orang. Hal ini luar biasa karena sejalan dengan semangat Pentakosta ketiga di GBI Jalan Gatot Subroto. Di sisi lain, salah satu ayat emas kita tahun ini mengingatkan kita untuk bangkit. Efesus 5 ayat 14 berkata, "Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Penggalan kalimat ini diambil dari Yesaya 26 ayat 19, di mana kata bangkit berasal dari bahasa Ibrani, kum, yang berarti berdiri tegak. Sehingga jika kita mengaitkan ayat emas ini dengan seruan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus, kita dapat memaknai kata bangkit menjadi dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu pertama, bangkit dari pola pikir yang salah. Salah satu pola pikir yang perlu mengalami kebangkitan adalah terkait ibadah daring. Saat ibadah mulai tersedia secara tatap muka, kita pun diharapkan juga mulai beralih dari kebaktian secara daring menjadi mau untuk hadir ke kebaktian secara tatap muka. Jangan sampai kita terjebak di dalam kenyamanan ibadah daring dan tidak lagi mau bersekutu secara fisik melalui ibadah tatap muka. Kedua, bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus. Kita tidak boleh lupa pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga atau yang lebih dikenal dengan istilah amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya. Jadi jelas pesan tersebut ditujukan langsung kepada murid-muridnya. Kita harus bangkit untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati, yaitu murid Tuhan yang rindu untuk menuai jiwa-jiwa dan memuridkan mereka untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita untuk bangkit menjadi penuai jiwa-jiwa di akhir zaman? Jika iya, maka kita adalah sungguh murid Tuhan. Namun dengan menjawab iya, kita harus membayar harga lebih dari sebelumnya, karena jumlah tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Salah satu cara terbaik untuk memelihara tuaian adalah dengan mengajak mereka ini dapat dimuridkan dan belajar menjadi murid. Di kedua area itulah kita harus bangkit. Karena jika kita tidak bangkit dari pola pikir yang salah dan bangkit kepada jati diri kita sebagai murid Kristus, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menuai jiwa-jiwa itu. Jika kita mau bangkit, kita akan menjadi pasukan yang siap untuk menuai jiwa bagi kerajaan Allah di akhir zaman. Yaitu yang rela membayar harga dalam segala bentuk agar semakin banyak orang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah semua. Mari kita bangkit jadi pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berkatakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, dalam menaungan Maha Kuasa, akan berkata pada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan mendudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panen terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berdampak. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka pada batu, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan padanya keselamatan daripada. Amin. Mari kita berbahasa roh. Kita sedang ada di tanggal terakhir di bulan April. Mari berbahasa roh. Biarlah Tuhan hari ini Kau mengurapi kami untuk masuk di bulan yang baru Tuhan. Urabatakaya shanda. Kami gerejamu Tuhan, ada kekuatan yang selalu baru, ada kesehatan, bahkan ada berkat-berkat yang baru yang akan kami terima di bulan yang baru nanti Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari tanggal terakhir di bulan ini kami boleh ada. Sebagaimana kami ada Tuhan, kami tahu semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, penjagaan-Mu, bahkan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik buat setiap kami. Terima kasih, dan kami percaya di bulan nanti akan lebih baik. Di bulan ini, bulan akan datang Tuhan akan lebih baik ya Tuhan, karena penyertaan-Mu, karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu ya Tuhan, yang akan terus kami terima. Bapak, pagi ini kami mau berdoa buat Indonesia Tuhan. Kami sedang ada di situasi politik ya Abang. Indonesia tetap ada dalam genggaman-Mu ya Tuhan. Yang kami pegang adalah rancangan-Mu ya Tuhan, rancangan yang indah buat Indonesia ya Tuhan. Dan kami memperkatakan rancangan-Mu buat Indonesia bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa Tuhan keselamatan, rancangan bawa keamanan ya Tuhan buat Indonesia. Pagi ini kami memberkati Indonesia. Kami katakan damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, diberkatilah Indonesiaku di dalam nama Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami percaya pemilihan presiden di tahun 2024 akan berjalan dengan baik Tuhan, karena Engkau-lah yang akan menyertai ya Tuhan. Kami bawa presiden kami Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Tuhan terus tuntun Tuhan para pemimpin kami, terus tuntun ya Tuhan. Biar Indonesia terus dibangun ya Abah. Bahkan segala hal yang masih disembunyikan biarlah hari-hari Engkau terus bongkar ya Tuhan, bongkar ya Tuhan. Bapak, terima kasih, kami serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa para pemimpin rohani kami bawa gembala sidang kami Paniko pagi ini. Tuhan berkati hamba-Mu ya Tuhan, biarlah pengurapan Tuhan terus melimpah atas Paniko, atas Bu Hermin dalam nama Yesus. Berkati para wakil, kami Pak James dan wakilnya Pak Edi berkati 1A, setiap cabang-cabang Tuhan berkati, bahkan gembala kami Tuhan Pak Bambang ya Tuhan. Tuhan, Kau yang terus mengurapi hamba-Mu lebih lagi, pengurapan-Mu, kasih-Mu semakin melimpah atas hamba-Mu Tuhan. Kami berkati Pak Bambang pagi ini, kami memberkati Bu Indri dalam nama Yesus. Setiap anak-anak, setiap mantu sampai pada cucu-cucu ada dalam perlindungan Tuhan.
Oh, berkati juga Pendatang Bu Ika ya Tuhan, berkati di dalam pelayan, dalam pekerjaan Tuhan, berkati berlimpah-limpah, bahkan setiap pengerja jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Kami percaya pagi ini Engkau akan berbicara pada setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu ya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu ya Abba, dan kami mau terima firman dan kebenaran pagi ini. Terima kasih Bapa, kami kembalikan. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita, amin. Ada sukacita, amin. Mari kalau ada sukacita saya mau ajak kita haleluya 3 kali dulu. Amin. Dalam hitungan ketiga Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Mari kita mau menari. Mari kita memuji nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Oh. Haleluya. Mari kita mau nyatakan bersama-sama bahwa Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah, amin, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati. Kecaplah dan lihat, yes Lord, betapa baiknya Tuhan ini. Mari rasakan saudara, dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Mari angkat suaramu, katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Mari yang pria saja katakan, betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekarang yang wanita, kecaplah dan amin, betapa baiknya Tuhan. Mari kita mau rasakan, yes Lord, kasih setia Tuhan, kasih bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara. Amin. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Amin. Allah yang mengasihi, katakan Allah, Allah yang memelihara. Sorakan haleluya. Mari kita mau bersama-sama menyatakan bahwa Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Mari Bapak Ibu saja katakan, bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah, Allah yang mengasihi, Allah, Allah yang memeliharaku. Syukur, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, selamanya Allah sekali lagi katakan Allah, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Mari sorakan haleluya. Amin.
Sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kita yang hadir di tempat ini itu semuanya tidak sedang baik-baik saja gitu loh. Gak ada yang tahu kalau dalam hati kita ini ada yang merasa terbebani dengan pergumulan kita setiap hari. Ada yang merasa terbebani dengan permasalahan kita di akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara. Tapi satu saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Maka dari itu mari kita mau memuji Dia lebih lagi. Amin. Haleluya. Kita mau menari lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Mari katakan, takkan kami gentar, takkan gentar langkahku. Kau angkat amin. Haleluya, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati. Amin. Serta dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat Yesus, nyatakan kau hebat. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Mari lebih lagi katakan, Yesus kau kekuatan hidupku. Takkan gentar langkah kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat lembah yang gelap kan ku lewati. Mari katakan dengan iman, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari katakan, angkat namamu berkuasa, surga bumi nyata. Ku angkat nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi katakan, ku angkat tanganku, haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Ku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari sorakan. Mari Bapak Ibu sejak katakan, ku angkat tanganku, surga bumi nyata. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Amin.
kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bebas untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Yes Lord. Haleluya. Haleluya. Mari sungguh-sungguh lagi katakan, aku datang dan kami mau nyatakan Tuhan, Kau yang berkuasa, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Amin. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan kami, Jesus. Dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah. Sekali kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita sembah Tuhan. Mari sembah Yesus. Oh, Yesus, Kau Allah kami yang hidup. Jesus, hallelujah, we worship God. Kasih-Mu ajaib, kasih-Mu luar biasa, Yesus. Sebab itu kami memuji-Mu, sebab itu kami menyembah-Mu. Haleluya, Yesus. Ya namo ya rama ya shande. Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Yesus, ini penyembahan kami. Kau begitu baik dalam kehidupan kami, Yesus. Kau selalu menyertai kami, Tuhan. Kau Allah Immanuel.
shande yaralama. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Jesus, that's why we worship. That's so kind. Engkau sangat baik. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Dan apa kami dapat balas kebaikan-Mu selain hidup kami? Syakaralamu ya shandaralama lama 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 lama. Syakaralamu ya nama ya shandi. Besertaku, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Saya ajak mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Immanuel, Immanuel, aku katakan Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, kesetiaan, yes Lord. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan, yes Lord. Aku bertahan, Kaulah harapan kami Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Kau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik Yesus. Haleluya. Pada pagi hari ini saudara bebas menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Naikkan syukur-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Biarlah-Mu ya shandara lama 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 lama. Ya namu bermasmur bagi-Mu, hati kami merindu. Biarlah ya syakaralamu, shandara lama 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 lama. Yes Tuhan, yes Tuhan, yes Lord. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus, kasih-Mu ajaib. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Tuhan. Saudara bebas untuk menyembah Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Buka hatimu saudara.
Everything I need is everything I need, Jesus. Everything I need, Christ. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you, amen. Everything I need, Christ is enough. You're enough for me, Jesus. You're more than enough for me. Yes, Lord. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back. Yes, Lord. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. Amen. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Christ is enough for me, yes, Lord. More than enough, Jesus. Amen. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning, yes, Lord. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk dulu Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Nixon. Kasih Bu. Salam saudara-saudaraku, selamat pagi. Kali kedua saya diminta di mimbar. Makasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Hari ini saya kebetulan dampingi istri saya, udah pasti pada kenal Bu Ros. Kemudian ada putri saya Dian. Dian tuh liburan ke Jakarta ternyata kena COVID, jadi dia udah sembuh tapi beliau lagi tugas di rumah sakit lagi koas gitu. Kemudian yang nomor 2 ada Lukas Joshua. Ya, saya senang dengan tokoh Lukas, jadi namanya Lukas Joshua. Dia dulu saya punya kepala cabang namanya Pak Lukas, baik sekali sama saya gitu. Orang Ambon, itu Lukas Lopati. Tapi saya sekarang nggak ketemu lagi beliau ada di mana. Yang ketiga kebetulan lagi masih vikon di rumah, namanya Roni Anggian, santun Nabi Tupulu. Makasih Pak Bambang, hari ini saya mau kasih kesaksian teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kami yang terkasih. Mungkin tadi saya nggak ada ide sebenarnya, tapi saya mau kasih tahu mengenai integritas lagi ya, integritas lagi. Tahun 2017 lagi seneng-senengnya bertugas di Bank Mandiri Taspen, saya di rut pertama di sana, mendirikan satu bank kecil di Bali, disuruh Pak Agus Martowardoyo.
direktur saya waktu itu Pak Budi Sadikin, sekarang Menkes, disuruh mendirikan satu bank kecil di Bali karena nanti akan ditarik ke Jakarta, namanya Bank Sinar Harapan Bali. Gitu ya. Nah kemudian lagi seneng-senengnya membentuk satu bank, 2 tahun kerja, hampir 3 tahun kerja, tiba-tiba pemerintah dipanggil, disuruh ke Bank Tabungan Negara. Gitu ya. Jadi saya sebenarnya karirnya seumur-umur di Mandiri, kemudian disuruh ke BTN. Nah sampai di BTN tuh saya kaget gitu ya. Kaget karena saya hidup dengan warisan Pak Agus, Pak Budi yang integritasnya bagus sekali gitu ya. Saya ngeliat kok ini pimpinannya kok terima-terima duit gitu ya. Kita dari debitur, pasang-pasang tarif gitu ya. Terus anak buah saya juga jual-jual aset bermasalah kok pasang-pasang tarif gitu. Jadi saya hidup kaget-kaget gitu ya. 2 bulan pertama saya berusaha mempelajari sambil cari aman dulu gitu ya. Kemudian kayaknya ini mesti kasih perlawanan gitu dalam hati saya gitu ya. Di antara 8 direksi saya mulai ambil sikap gitu ya. Kalau enggak nanti bisa bahaya nih gitu. Nah waktu itu dirutnya sama beberapa direksinya sangat dekat, kemudian anak buah saya ketua serikat pekerja di sana juga gitu ya. Jadi sangat bisa mempengaruhi masa gitu. Nah saya mulai nolak-nolakin tuh yang aneh-aneh. Mulai muncul surat kaleng, background saya mulai dibukain gitu ya. Kemudian kebetulan kadip saya ada satu Kristen, kepala departemennya juga Kristen, mulai dipitnah, kristenisasi. Saya datang juga udah 2 itu sebenarnya gitu ya. Tapi mulai dibangun isu Nixon lakukan kristenisasi di BTN. Istri saya juga pernah saya ceritain tuh, mulai muncul di online juga. Gitu ya. Wah ini serangan pertama gitu ya, kita hadapi aja dulu deh. Lalu berikutnya mulai saya dimusuhi sama serikat pekerja. Jadi kalau mereka kumpul-kumpul, mereka bikin slogan-slogan, mulai mau jatuhin saya gitu ya. Tapi saya konsisten 17, 18 ambil sikap jaga jarak dengan situasi ini, termasuk dirutnya. Nah kalau acara paling stres saya kalau acara halal bihalal atau buka puasa bersama di rumah Pak Dirut. Karena semua orang bermasalah ada di tempat itu datang gitu kan. Ya, jadi saya tahu nih debitur nakal gitu ya. Jadi saya serba salah juga gitu ya. Paling saya kalau enggak nanti dibilang enggak toleransi kan. Buka puasa atau halal bihalal. Tapi saya datang, saya menghormati acara itu, tapi saya duduk di luar. Setelah salaman. Setelah itu saya pulang. Begitu terus 2 tahun bersama Pak. Kemudian 2019 beliau masuk kejaksaan diperiksa. Banyak semua orang dipanggil, termasuk saya dipanggil jadi saksi. Dan di situ pun disempetin saya dapat fitnah juga gitu ya. Tapi akhirnya saya buka semua, kebetulan saya masuk tadi 2017, case-nya paling banyak yang diperiksa 13 dan 14, which is saya masih di Bank Mandiri. Jadi istri saya sempat stres juga waktu saya dipanggil ke Jampitsus, Gedung Bundar, tindak pidana korupsi gitu, pemeriksaan, tapi saya bilang tenang aja ini jadi saksi kok. Tersangkanya udah ada Pak Dirut itu yang bersangkutan. Sama keluarganya, sama menantunya membobol bank lah. Jadi waktu saya tanya, semua saya ceritakan apa adanya. Yang saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Kemudian waktu 17-18 tuh saya sempat berkata-kata dalam hati saya, Tuhan lindungi saya. Ini ada satu pergumulan, ladang luar biasa yang harus saya hadapi. Saya sendiri menghadapi beliau waktu itu dengan menteri dekat, dengan semua dekat gitu ya. Tapi kuatkan saya Tuhan, berikan saya kekuatan untuk bisa melalui ini. Gitu ya. Melalui ini dan tidak kalah. Dan waktu diperiksa juga saya katakan bahwa 1 rupiah pun saya tidak pernah terlibat. 1 rupiah pun tidak pernah saya ambil keputusan di kredit-kredit bermasalah sebelumnya. Kemudian singkat kata pemeriksaannya berlangsung 3 bulan, beliau jadi terpidana.
kemudian masuk dipidana vonis korupsi, beserta menantunya masuk, beserta beberapa debitur. Tapi pelajarannya adalah bahwa kadang-kadang dalam situasi yang lagi seneng, tiba-tiba dilempar ke tempat yang sulit. You never know. You never know gitu ya. Kita nggak pernah tahu Tuhan itu ambil sikap terhadap kita. Ini lagi asik-asiknya kerja, buka bank di Bali, sekarang banknya bagus. Dia sekarang tuh bank itu tumbuh, asetnya udah 50 triliun, labanya saya dengar udah hampir 1,5 triliun setiap tahun. Jadi bagus gitu ya. Kita coba berusaha nanamkan fondasi yang baik. BTN juga sekarang udah bagus sih, tahun lalu labanya 3 triliun gitu. Jadi artinya apa? Saya mau bilang ke Bapak Ibu sekalian bahwa kita nggak pernah tahu setelah ini kita diletakkan oleh Tuhan di mana. We never know. Dan kita tidak sehebat itu untuk mengetahui besok kita akan kemana, di mana, dikasih apa, dan dikasih senjata apa. Kita nggak pernah tahu. Saya datang sendiri, nggak punya teman, punya anak buah yang Kristen juga kita difitnah gitu ya, bayangin gitu. Nggak ngerti juga gitu arahnya. Tapi yang saya belajar bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa kuat. Yang bisa melindungi kita dari orang paling berkuasa sekalipun. Dan yang paling penting adalah jaga kejujuran, strict on the rule, pegangi prinsip-prinsip, itu aja. Udah pasti kita dimusuhin. Udah pasti dimusuhi. Oleh dunia yang begitu, kita jadi orang yang paling gak baik lah di mata mereka. Dan sampai hari ini, Bapak itu bilang, saya tuh pengkhianat. Gak apa-apa. Saya bilang, saya legowo untuk dikatakan orang paling jahat sekalipun oleh dia. Dan saya tidak akan membalas. Karena dia sudah menerima hukumannya. Kalaupun saya bertemu dengan dia, pasti saya akan salam, saya akan minta maaf atas kesalahan saya sebelumnya, kalaupun ada. Tapi saya mau katakan bahwa prinsip is prinsip, dan jangan pernah itu goyah. Sebesar apapun godaannya. Saya pernah ditawarin duit sampai miliaran, dites juga sama bos nih, ya kan? Dites juga, disuruh debitur, pelopor besar datang, mau nggak saham, gitu-gitu. Tapi saya bilang bahwa kalau kita membaca situasinya yang udah nggak benar, kita berasa itu nggak benar, pada saat itulah kita harus mengeluarkan senjata yang namanya prinsip iman. Pada saat itu dibutuhkan senjata itu. Mudah-mudahan ini bisa jadi sharing kesaksian yang kuat. Kita nggak pernah tahu besok di mana, nggak pernah tahu siapa itu lawan apa kawan. We never know. Esok hari kita nggak pernah tahu, tapi saya selalu bilang bahwa as long as kita pegang teguh prinsip-prinsip iman kita, lakukan itu dengan benar, pasti kita dibela Tuhan. Terima kasih. Shalom. Baik, puji Tuhan, terima kasih Pak Dikson untuk kesaksiannya, kiranya memberkati kita semua. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Kak Angga. Tuhan boleh iringinnya. Yuk kita doa terlebih dahulu yuk. Keluarga besar dan mama bangsa, mari yuk kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih. Satu lagi kesempatan kami boleh datang ke rumah-Mu. Satu lagi kesempatan kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Satu lagi kesempatan kami boleh mengangkat kedua tangan kami. Tuhan, kami cuma mau bilang, kami kangen sama Tuhan. Biarlah tempat di mana kami duduk, di mana kami berdiri, boleh menjadi gunung kudus Tuhan. Di mana kami semua pribadi, lepas pribadi, gampang ketemu Tuhan. Tuhan, kami rindu melihat Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu dengan telinga kami. Beritahukan jalan-jalan-Mu, beritahukan apa yang harus kami lakukan pada masa-masa ini. Tuhan, Kau tahu bahwa kami semua sayang kepada Tuhan. Kerinduan kami, hidup kami boleh berguna bagi kerajaan. Curahkan kasih, curahkan anugerah, curahkanlah pengurapan tanpa batas atas ibadah pagi menjelang siang hari ini. Tuhan, termasuk semua keluarga besar DS yang ada di Zoom ya Tuhan. Tuhan, biar hadirat Tuhan yang sama turun atas kami semua. Tuhan,
urapi ibadah JC, ibadah sekolah minggu. Tuhan, biar kami satu keluarga boleh menangkap apa yang menjadi isi hatimu. Biar kami satu keluarga boleh melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi mulut bibir hambamu, layakkan hamba untuk menjadi penyambung lidahmu. Urapi para pemimpin, para pengerja, urapi semua umatmu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, ini kami anak-anakmu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom. Pertama yang saya hormati Om Bang dan Tante. Tadi saya di bangku, Tuhan ingetin saya harus ngomong. Jadi keluarga besar DS, mungkin ada yang pernah dengar, ada yang belum. Saya sebenarnya termasuk salah satu buah pelayanan Om Bang. Jadi mungkin generasi Caca segala bingung, nggak pernah tahu betapa dahsyatnya gereja ini. Ya, Caca sekarang udah kuliah ya kalau nggak salah ya. Saya waktu itu masih SMA, rumah di Cakung. Kebayang ya, saya ke Blok A, naik angkot, nyambung Pulau Gadung, ke Blok M, nyambung lagi. Gitu ya. Jadi tadi Tuhan ingetin gini, Om Bang, yang keluarga besar DS yang Tuhan minta buah. Katakan amin. Dan yang Tuhan minta buahnya itu harus tetap. Jadi saya salah satu buah pelayanan. Tante, Om sering ninggalin rumah. Ya. Terus yang saya sayangi itu tentunya Om Tatang dan Kak Ika. Nah, ini bukan Om dan Tante, saya panggil Kak Ika dari dulu Kak Ika gitu ya. Ini senior saya dalam pelayanan. Tentu yang lain-lainnya juga. Ntar kalau disebutin satu-satu kelamaan gitu ya. Thank you buat kesaksiannya tadi, luar biasa. Percayalah begini, kesaksiannya tidak segampang yang diceritain. Ya, itu ada intimidasi dan sebagainya. KJR saya ada kirimin link, tolong di download ya. Tolong di download. Hari ini saya pengen, keluarga besar DS, kita ada di 40 hari Tuhan Yesus mengunjungi sahabat-sahabatnya. Katakan amin. Dengar, manusia itu susah untuk berubah. Kita selalu pengen berubah, tapi pasti susah untuk berubah. Ya, saya ingat dulu waktu saya masih kerja di house production, desain rokok oleh pemerintah kita harus ada peringatan berbahayanya 10%. Jadi 10% dari total desain itu harus ada peringatan. Nah kalau dulu cuma kata-kata gitu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya udah naik ya, mungkin 30-35%. Coba lihat iklan rokok, gambar tenggorokan bolong, paru-paru hitam. Tapi pertanyaan saya gini, berhenti nggak? Berapa banyak di antara kita begini, gue mau nabung. Oke, saya pengen jadi papa yang baik, saya pengen jadi anak yang nggak durhaka. So on and so on, so on. Tapi kenyataannya, Dharma Wangsa, informasi itu nggak merubah orang. Informasi nggak bisa merubah orang. Maaf, saya tidak anti training gitu ya. Saya juga ngajar training. Seminar, dapetin rumah DP 0%. Berapa banyak yang ikut, yang dapat yang ngajar. Informasi tidak merubah orang. Yang merubah orang itu adalah perjumpaan kita dengan pencipta kita. Katakan amin. Dengar, waktu Abram ketemu dengan Tuhan, ngobrol sama Tuhan, dia menjadi Abraham. Waktu Musa, seorang aki-aki, akong-akong, seorang opung, udah tua banget 80 tahun, ketika dia ketemu semak yang terbakar dan gak hangus, dia belah laut. Dengar, ketika Yosua seorang bujang, gini, siapa Musa abdi Allah, keren banget. Siapa Yosua abdi Musa, yang ngangkatin sepatunya Musa, ngangkatin tasnya Musa. Itu sebabnya di Yosua 1 berkali-kali Tuhan bilang gini, jangan takut, kuatkan, teguhkan, jangan takut. Kenapa? Maaf, ini pembantu udah mau pulang kampung, nggak mau, dia bilang disuruh mimpin. No, dia tahu ini bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi ketika Joshua ketemu panglima bala tentara Allah, apa yang terjadi? Tembok Yeriko roboh, sungai Yordan terbelah. Ketika Gideon bilang begini, siapa saya? Kaumku paling kecil dari kaum Israel, sukuku, margaku, aku sendiri anak paling kecil. Tapi ketika malaikat Tuhan ketemu Gideon, malaikat bilang apa? Hai pahlawan yang gagah perkasa,
Katakan amin. Tapi saya ingat saya pernah lemes banget waktu gembala sidang bagian gitu. Siapa yang boleh naik ke Gunung Kudus Tuhan? Orang yang bersih hatinya. Oke, gampang ini ya. Siapa yang nggak pernah, nggak usah angkat tangan, nggak usah angkat tangan. Siapa yang nggak pernah nyontek? Siapa yang nggak pernah langgar lampu lalu lintas? Wah, lemes lah kita ya. Siapa yang nggak pernah salah? Lah itu kan dia bilang tidak menyerahkan tangannya kepada penipuan. Terus di Matius 5, berbahagia orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Waktu saya dapat itu, saya ingat saya duduk, saya cuma bilang gini, Tuhan, wah saya nggak bisa ketemu Tuhan dong. Saya banyak salah di pikiran. Ya kalau di mimbar mah nggak salah, di mimbar udah tertata. Kalau hari Minggu kita ke gereja, udah pasang sayap, pasang buletan di kepala gitu ya. Shalom, puji Tuhan, rapih banget. Tapi kalau di jalanan, kalau ada yang nyerobot, so on and so on and so on. Tapi saya bersyukur, Tuhan bilang begini, iya betul, kamu gak layak gak. Tapi waktu Yesus bangkit, apa yang Yesus lakukan? Kalau gak bisa dalam bangsa, waktu Yesus bangkit ngapain? Ini kalau saya ya, Kalau saya jadi Yesus, saya mati, hari ketiga saya bangkit, saya reshuffle murid-murid saya. Gua ganti semuanya. Tuh, kan ada quotes kan, mau tahu saudara adalah orang yang menemani kita di dalam titik terendah. Pertanyaannya kemana? Waktu di Via Dolorosa, mana 5.000 orang yang udah makan roti? Kemana 10 orang kusta yang sembuh? Mana ibu yang anaknya meninggal mau dikuburkan di kota Naim? Mana Bartimeus? Hilang semua. Tapi puji Tuhan, waktu Tuhan bangkit, Tuhan cari siapa? Tuhan cari murid-muridnya. Katakan amin. Bilang, Tuhan aku pengen ketemu Tuhan. Tuhan aku pengen ketemu Tuhan. Tuhan datengin saya dong. Dengar, waktu Tuhan mengunjungi kita, semuanya akan berubah. Katakan amin. Kita masih ada beberapa waktu lagi. Ayo doa. Tuhan ketemu. Dengar, waktu hari ini saya pengen bagiin tentang, jadi pas tadi ya, pas kesaksiannya gitu ya. Saya pengen bagiin tentang sesuatu yang mahal. Keluarga besar dalam bangsa setuju nggak? Kalau kita sayang, pasti kita kasih yang mahal. Ini contoh ya, karena saya di pelayanan generasi gitu ya. Mau nembak pacar nih, pasti tahu dong istilahnya ya. Wah ini gebetan nih. Kalau kita pengen dia jadian sama kita, kira-kira ditraktir di kaki 5 atau bintang 5? Nangkep maksud saya? Oke, budget terbatas lah, makan mie ayam gitu ya. Mie ayam di Dharma Wangsa berapa duit tuh? 10.000, 12.000. Kalau di Sentul mah murah, 8.000 dapat. Begitu mie, terus masnya nanya dong, minumnya apa? Wah, langsung jeruk. Oh jeruknya 2? Enggak. Saya air putih aja. Budgetnya terbatas. Buat calon pasti yang apa? Menghadap mertua. Nggak boleh dengan tangan hampa. Ntar nggak dapat. Ya, jadi mertuanya disiapin, pembantunya pun disiapin, ya kan biar pintu kebuka gitu ya. Kalau ada doginya juga kita harus baik-baikin biar nggak digonggongin. Setuju ya? Pasti kita akan kasih yang terbaik untuk yang kita sayang. Katakan amin. Hari ini ada cuman 2 tokoh. 2 tokoh yang mempersembahkan yang terbaik. Ya. Lukas 23. Lukas 23 ayat yang ke-50. Multimedia kalau bisa barengin boleh ya. Lukas, wah ini sebenarnya nyambung ya dengan kesaksian tadi ya. Saya kaget juga sih. Dengar Lukas 23 ayat yang ke-50, ada seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar, seorang yang baik dan benar. Oke, balik. Fokus sama-sama. Majelis besar. Katakan majelis besar. Ini bukan sembarangan, bukan majelis kecil, bukan majelis tengah. Ini majelis besar. Setuju nggak kalau majelis besar berarti tunjangannya besar? Lah kan majelis besar.
Betul ya? Berarti dia terkenal, tunjangan, gaji, wow, whatever lah. Itu akan mengikuti gitu ya. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik, lagi benar. Nah, tapi ini dia nih, ini yang luar biasa. Ia baik dan benar. Orang baik belum tentu benar. Dan orang benar belum tentu baik. Terlalu kaku jadi nyakitin gitu loh. Terlalu strict. Ya, tapi ini keren ya, ini keren ya. Baik dan benar. Oke, saya nggak sempat bahas. Ini sebenarnya ayat integritas gitu ya. Tapi ini, ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Christ is enough. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus meminta mayat Yesus. Fokus sama-sama. Mayat. Gini, kita itu biasa mempersembahkan yang terbaik itu kalau ada untungnya. Maaf. Gue baik-baikin mertua, ya biar diizinin untuk nikah. Kita baik-baikin dosen, siapa tahu dapat cum laude. Kita baik-baikin bos, supaya dapat apa? Dapat promosi. Tapi Yusuf, coba tangkap ini. Yusuf mempersembahkan yang terbaik dan tidak mikir keuntungan lagi. Kenapa? Yesus sudah jadi mayat. Yesus sudah nggak bisa nyembuhin. Yesus sudah nggak bisa multiplikasiin. Yesus sudah nggak bisa tolong dia. Keluarga besar Dalam Wangsa, saya juga banyak ngerenungin. Seringkali kita ikut Tuhan, kenapa? Bahkan kita bilang gini, Tuhan, kalau saya sembuh, saya mau pelayanan. Tuhan, kalau saya punya rumah, kalau anak saya bisa kuliah, saya janji, saya akan sungguh-sungguh. Saya nggak akan mundur dari pelayanan. Tuhan, ntar kalau bonusnya dapat, gua kasih perpuluhan kali, wow, dan sebagainya, dan sebagainya. So, tanpa sadar kita take and give sama Tuhan. Tapi hari ini ada seorang yang memberi contoh bagi kita. Dia seorang pengikut Yesus dari jauh. Kenapa? Karena dia anggota majelis. Dia dekat dengan para ahli Taurat, para imam. Tapi dia punya integritas. Dan dia, ini sesuatu yang gak masuk akal. Dia mempersembahkan. I don't know, yuk coba sama-sama, dia gak sempat baca ya. Kebayang gak kalau gak ada Yusuf dari Arimatea, maka mayat Yesus akan dimakan burung, akan busuk tergantung, dan akan dilemparkan ke kuburan massal. Dan kalau nanti kita ke sejarah ke Yerusalem, makam Yesus yang mana? Nggak ada. Akan kumpul bersama makan penjahat. Tapi ada seseorang yang berani meresikokan semua yang dia punya. Semua yang dia punya. Dia resikoin. Saya nggak tahu apakah dia beli goa baru yang nggak pernah dengar. Goa itu adalah kubur untuk kasta tertentu. Nggak semua orang akan dikuburkan dalam goa. Tapi dia persembahkan goa yang terbaik. Dia persembahkan kain lenan yang halus. Alkitab catat. Kenapa? Karena dia tahu ini Mesias. Tapi masalahnya Mesiasnya mati. Nah, saya tambahin dikit gitu ya. Iya, kalau kesembuhan yang engkau imankan belum terjadi, masihkah engkau mau tetap menyembah Tuhan? Kalau rumah, Tuhan capek di rumah mertua, Tuhan capek ngontrak pindah-pindah terus. Kalau belum dikasih, maukah kita masih tetap setia mengikut Tuhan? Adik-adik, firman Tuhan bilang kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Ya, kalau tahun ini tertunda kuliahnya, apakah kau akan menjadi marah? Kau akan kecewa? Kau akan bilang gini, percuma. Gue dari sekolah minggu, dari JC, dari youth, percuma gue sungguh-sungguh. Tuhan kasih gue kuliah aja gak bisa. Yusuf Arimatea mempersembahkan yang mahal. Jabatannya bisa hilang, dia bisa dikucilkan. Tahukah bahwa Yesus adalah penjahat nomor 1 pada masa itu? Kita akan dekat dengan orang yang lagi pamornya keren. Tapi kita akan tinggalkan orang yang lagi dianggap bermasalah. Saya
Dari dulu sih, saya sering ada julukan sahabat orang kusta. Biasanya didisiplinkan, outcast. Saya suka nemenin, saya akan kunjungin. Walaupun kadang resikonya dibilang gini, wah ini komplotannya nih ya. Kenapa? Karena at the end semua orang pasti pernah salah. Tapi Tuhan selalu sayang, katakan amin. Yusuf memberi contoh yang begitu luar biasa. Dia menguburkan Yesus, dia mempersembahkan yang terbaik. Katakan yang terbaik. Walaupun Yesusnya mayat. Dan Mawangsa, biarlah selama-lamanya kita tetap menyembah Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Ada yang tersembunyi bagi. Ketika Yesus bangkit, siapa yang pertama kali didatengin? Ternyata Pak Bu, yang didatengin bukan yang biasa khotbah, yang didatengin bukan yang pernah jalan di atas air. Ternyata yang didatengin maaf, yang didatengin adalah seorang pelacur yang pernah dikuasai 7 roh jahat. Kenapa wanita ini yang didatengin? Lebih tepat, wanita inilah yang menantikan Yesus ketika hari ketiga. Siapa wanita ini? Wanita inilah juga yang menemani sepanjang Via Dolorosa. So, Yohanes Pembaptis pernah bilang gini, kamu akan masuk ke mau tahu yang nanti masuk sorga, yang akan mendahului kamu masuk sorga, para pelacur, orang-orang yang hina ini, orang-orang yang berdosa ini. Kenapa? Kemudian Yohanes Pembaptis bilang gini, yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Tapi sekali lagi Dharma Wangsa, kita harus tetap setia. Setia puasa, setia baca Alkitab, setia melayani Tuhan. Katakan amin. Jangan mundur, jangan menjadi kecewa. Siapakah Maria? Maria adalah Lukas 24 ayat yang ke-1. Tetapi pagi-pagi benar, ini saya nggak sempat buka. Sebenarnya cerita ini saling melengkapi 4 kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi ini kita nggak keburu ya. Jadi saya mau bilang gini, Lukas 24 ayat yang 1 sampai 4. Pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah Maria Magdalena, mamanya Yesus, Maria mamanya Yesus. Ini kita tahu di kitab Yohanes. Tapi mari balik. Rempah-rempah, katakan rempah-rempah. Pak Bu, rempah-rempah murah. Gini, Indonesia dijajah gara-gara apa? Rempah-rempah. Di zaman dulu, keluarga kerajaan kalau ngadain pesta pernikahan, ini ciri keluarga kerajaan, pulangnya bawa souvenir rempah-rempah. Itu keluarga kerajaan. Jadi kalau kita kasih souvenir apa segala, enggak. Zaman dulu itu dikasih rempah-rempah. Betapa sesuatu yang sangat mahal. Tapi mari tangkap ini baik-baik. Siapa yang bawa rempah-rempah ini? Yang bawa rempah-rempah ini seorang pelacur, Pak Bu. Seorang pelacur. Lalu balik-balik. Ini saya nggak sempet ya, tapi balik. Yesus itu berkali-kali ngomong sama murid-muridnya. Yesus itu pasti kasih tahu. Nggak tebak-tebak buah manggis. Aku akan ditangkap, aku akan disiksa, dan aku akan mati. Tetapi hari ketiga aku akan bangkit. Murid-murid udah kasih tahu. Ya, bahkan kalau di kitab Matius ada 4 kali pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Dan Mawangsa masih mau ikut Tuhan? So, mengikut Tuhan itu bukan ngomong soal berkat. Mengikut Tuhan bukan selalu ngomong soal pemulihan, kelimpahan. No. Tuhan bilang begini, barang siapa mau mengikut aku, ia harus sangkal diri. Belum pikul salib. Yang mau cerai,
Sangkal diri, nggak usah ngomong pikul salib. Yang mau kabur dari rumah, udah capek banget sama papa mama. Sangkal diri. Yang udah mau nyerah, yang udah pengen mundur. Udahlah, selesai gereja-gerejaan, nggak ada itu revival. Sangkal diri, baru pikul salib. Lalu tapi Tuhan udah bilang, aku akan mati, tapi akan bangkit. Katakan amin. Sekarang tanya saya gini, kebayang nggak kalau Yesus mau bangkit, kenapa Maria bawa rempah-rempah? Sederhana, Dharma Wangsa zaman dulu belum ada formalin. Orang kalau meninggal suntik formalin yang murah 2-3 hari mayatnya nggak bau. Formalin yang bagus 5-6 hari. Tapi zaman dulu belum ada formalin, Pak Bu. So mari lihat saya. Maria tidak mengharapkan Yesus bangkit. Maria, maaf, nggak ngerti teologi ya. Dia seorang wanita sederhana. Dia cuma datang, dia bawa apa? Salah, Pak Bu. Gini loh, kalau kita tahu Yesus mau bangkit, harusnya bawa apa? Bawa bak, panggang, saksang, rica-rica. Lu kan udah 3 hari belum makan. Halo. Jadi saya kadang mikir Tuhan Yesus gemes juga ya. Ini udah dikasih tahu. Tetep. Oh Rabasya. Dharma Wangsa. Banyak pengikut Kristus. Banyak orang gereja. Maafkan saya. Banyak pengerja gereja. Maaf, saya mau naik lebih lagi. Banyak pengkhotbah. Tapi nggak percaya kebangkitan Yesus. Tapi Dharma Wangsa kita percaya 2023 kita akan bangkit dan menjadi pemenang. Katakan amin. Seringkali kenapa kita nggak percaya? Karena begini, hati dan pikiran beda. Jadi mulai sekarang gampangnya gini, kuasai mulut dulu. Hati nggak ada yang tahu, pikiran susah. Makanya kenapa kita harus baca Alkitab? Kita harus ngomongin Alkitab. Kontrakan gimana nih? Udah pasti dapat. Mulut dulu deh. Katakan amin. Nak, kamu pasti kuliah. Pasti kuliah. Mulut dulu. Katakan amin. Kamu percaya pasti sembuh. Yang lain Tuhan tolong, pasti kamu ditolong. Katakan amin. Mulut dulu deh. Perlahan nanti kita akan kuasai pikiran kita. Kita akan kuasai hati kita. Kalau pikiran, mulut, hati sepakat, kau sama seperti Yesus. Waktu Yesus bilang sembuh, sembuh. Katakan amin. Nah, Maria bawa rempah-rempah. Again, Maria cuman begini. Tuhan, aku sayang sama dia. Aku sayang sama Yesus. Yesus gak boleh bau. Ini orang yang pernah tolong saya. Di kitab yang lain ditulis. Oke, balik. Multimedia boleh siapin Markus 14 ayat 3 sampai yang ke-7. Siapa Maria? Maria adalah seorang pelacur yang dikuasai 7 roh jahat. Highlightnya nggak ada harapan. Nggak akan ada pria yang mau nikah dengan seorang pelacur pada zaman itu. Nama baiknya akan rusak, warisannya, marganya akan putus. Tapi Maria tahu bahwa profesi dia tidak akan kekal, nggak akan bisa sampai lama. Akan tiba masanya kulitnya udah nggak mulus, umurnya udah tua, udah nggak laku. Terus kalau nggak laku gimana? Tapi nggak punya suami, nggak punya anak, maka siapa yang ngurus dia pada waktu dia tua? Saya ingat di gereja kita, saya ingat ada waktu itu pas kolekte gitu ya, kayak begini, ditaruh persembahan. Lalu pas persembahan, muncul ada segerombolan wanita, nggak pakai alas kaki, Pak Bu. Mereka semua pakai sendal dan sendal ditinggalin di luar gereja. Mereka maju, mereka taruh persembahan, sangat sederhana, pakaiannya ketahuan lah. Lalu sesuatu yang sangat
menyentuh hati saya adalah waktu dia selesai taruh persembahan, dia balik, dia salamin Pak Gembala. Karena saya duduk di sebelah Pak Gembala, saya ikut disalamin. Lalu setelah rombongan wanita ini balik, saya tanya, Pak, itu siapa? Singkat cerita, itu istri saya melayani di rel kereta api dekat gereja. Jadi ternyata di rel kereta api itu ada perkampungan, para pelacur yang udah tua. Nggak ada keluarga, so mereka saling menjaga, saling ngurusin satu sama lain. Lalu terjadilah suatu saat, salah satu di antara mereka meninggal. Bingung, mau taruh di mana? KTP nggak ada, so mau dikubur di mana? Waktu mereka bingung, lalu ada jemaat yang kebetulan tinggal daerah sana, dia telepon Ibu Gembala datang. Ibu Gembala datang bersama tim WBI, lalu mayat itu dicuciin, dimandiin, dikasih pakaian yang bagus, lalu dikuburkan dengan layak. Dan mereka bukan orang Kristen. Perbuatan kasih yang begitu sederhana, kemanusiaan. Lalu rombongan ibu-ibu ini, wanita ini dia bilang begini, Pak, boleh nggak kami ikut ke gereja Bapak? Dan sejak itu mereka datang. Waktu saya dengar, wow, amin. Kasih mengalahkan segalanya. So, Maria tahu. So, apa yang Maria lakukan? Maria mulai nabung. Dharma Wangsa ini mungkin cerita bayangan saya ya. Kadang kita waktu baca Alkitab kan kita bisa ada ya kayak sekolah minggu lah gitu ya. Wah, ini kayaknya ceritanya begini. Ya, ini kebanyakan saya dulu kerja di film gitu. Jadi waktu baca cerita kita udah bangga, oh adegannya begini. Dengar, Maria mulai nabung. Lalu suatu saat Maria sang pelacur yang dikuasai 7 roh jahat ketemu dengan Yesus. Ketika dia ketemu dengan Yesus, Yesus bebaskan. Dia lepas dari 7 roh jahat. Ketika dia lepas dari 7 roh jahat, orang yang dibebaskan pasti pengen say thank you. Katakan amin. Setuju ya? Kita yang dimerdekakan pasti kita pengen say thank you. So apa yang Maria lakukan? Dia ambil tabungannya. Dia beli minyak narwastu yang mahal. Markus 14 dikatakan begini. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon. Aduh, ini sebenarnya ada khotbah lain lagi. Seperti wanita. Favorite place. Tahu nggak? Kita semua punya restoran favorit. Betul ya? Yesus punya tempat favorit. Dikatakan gini, Yesus waktu khotbah kemana-mana, dia selalu pulang ke satu tempat, Betani. Sebuah kampung kecil. Dan lebih tepat lagi, Yesus nginep di mana? Yesus nginep di rumah Lazarus, Maria, Marta. Rumah kampung. Rumah sederhana. Oke, balik. Yesus ke rumah Simon orang kusta, duduk, makan. Datanglah seorang perempuan membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang mahal, harganya. Sesudah dia pecahkannya, buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke kepala Yesus. Oke, saya kehabisan waktu. Saya cuma mau bilang gini, Pak Bu ceritanya nggak segampang ini. Maaf, saya mau nambahin, nggak segampang kesaksian Bapak tadi. Siapa Maria? Maria seorang pelacur. Pelacur di perjanjian itu, pada zaman Yesus, hukumannya satu, taruh di tengah lapangan, imam besar akan ambil batu, sekepalan tangan dilempar. Sesudah imam, rombongan kedua, para imam akan angkat batu yang sama, dilempar. Kalau masih hidup, rombongan ketiga, jemaah. Dan kejadian itu akan diulang sampai yang dirajam batu mati. Dan Yesus, di kitab yang lain dituliskan, Yesus sedang duduk bersama para ahli Taurat. Pak Bu, kebayang nggak gini-gini? Yang bisa menghukum Maria ada di rumah itu. Tapi buat Maria gini, saya harus kasih persembahan yang mahal. So ini bukan cuma sekedar minyak parfum yang mahal. Pak Bu, Maria nggak bisa ketok pintu. Misi, boleh masuk nggak? Enggak Pak Bu. Kalau dia ketok pintu, percaya dia udah disiram air. Anyah, pergi kamu, najis. So buat saya begini, Maria ketika dia lihat pintu
kebuka dikit. Dia lari masuk, dia nggak minta izin. Ketika penjaga, dia tetap lari. Tujuannya cuma satu, ke kaki Yesus. Akan ada masanya engkau nyanyi satu album dan kau nggak rasain hadirat Tuhan. Ada rasanya kadang kau doa tapi kau berasa takut. Ingat Maria. So kenapa Maria begitu berkenan persembahannya? Pak Bu, bukan minyak yang mahal, bukan wanginya, tapi nyawanya. Katakan amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Multimedia boleh tolong 2 Timotius 1 ayat 14. Saya minta waktu sedikit ya, 5 menit deh. 5 menit. 2 Timotius 1 ayat yang ke-14. Maria kasih yang mahal, katakan yang mahal. Yusuf kasih yang mahal. 2 Timotius 1 ayat yang 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Apa harta paling indah? Pak Bu, harta yang paling indah adalah Roh Kudus. Katakan amin. Harta adalah sesuatu yang kita simpan. Katakan amin. Harta nggak akan dipamerin, setuju ya? Harta nggak akan dijembreng. Yang dijembreng itu jemuran. Harta kita masukin ke box, safety box, nomor, digembok, berangkas, taruh ke bank yang bisa dipercaya. Saya akan segera tutup. Apa yang kita simpan, Pak Bu? Apa harta? Alkitab mau bilang, biarlah harta itu ada Roh Kudus. Tapi seringkali izinkan Roh Kudus berbicara kepada semua yang di sini. Nomor 1, apa itu harta? Harta yang sering kita simpan adalah sakit hati, kebencian, akar kepahitan. Kita nggak cerita ke istri kita nggak cerita ke suami kita nggak cerita ke Pak Gembala, nggak enak. Orang Kristen kok masih marah, orang Kristen kok masih pahit, pelayan Tuhan lagi. Wah, apa kata dunia? Pengerja GBI Dharma Wangsa kepahitan. Padahal kita melalui hal yang sangat nggak enak, masa lalu yang sangat menyakitkan. Dan sebenarnya jujur kita mau bilang gini, saya nggak mau ngampuk, saya nggak mau ketemu dia lagi. So, harta pertama adalah kepahitan. Apa harta yang kedua? Harta kedua, harta ada sesuatu yang kita simpan, kita nggak kasih lihat orang. Harta yang kedua adalah dosa. Dosa itu kita nggak ngomong, kita nggak berani ngomong sama orang tua. Pak, Ma, saya terikat pornografi. Wah, selesai, uang jajan hilang. Kita ngomong sama pasangan kita, wah kelar, kemana-mana harus video call. So hari ini, Dharma Wangsa, saya mau tutup begini. Maria, saya sempat bercanda sama anak saya bilang gini, ini Maria sebenarnya kaya atau miskin sih ya? Kenapa? Dia 2 kali persembahin yang mahal. Minyak narwastu, sampai Yudas marah-marah, dan rempah-rempah, dua-duanya mahal. Tapi yang mempersembahkan adalah seorang yang bukan wanita karir. Yusuf mempersembahkan yang mahal. Dharma Wangsa, engkau bisa persembahkan yang mahal. Ketika hari ini engkau memutuskan mengampuni. Kita akan doa sebentar ya. Ketika engkau memutuskan, ya Tuhan, aku mau bertobat. Karena dosa pencipta langit dan bumi harus berjalan di Via Dolorosa. Ada satu fakta sebagai penutup. Tim PPW boleh bantu saya. Di Bukit Golgota, wanita itu nggak boleh berdiri dekat salib, Pak Bu, nggak boleh. Di Bukit Golgota, wanita itu ada satu jarak yang cukup jauh. Kenyataan Golgota itu nggak pernah bisa dilukiskan, nggak pernah bisa divideoin. Kenapa? Karena sesungguhnya bangsa Romawi menelanjangi semua tahanan sebelum disalib di atas kayu salib. Umat Katolik sangat menghormati Yesus. Itu sebabnya dikasih kain untuk menutupi kemaluannya.
Kenapa ditelanjangin? Supaya kalau penjahat itu kuat lari pun gampang nangkepnya. Pak Bu, masih ingat ketika Hawa makan buah terlarang? Ketika Adam makan buah terlarang? Alkitab catat, mereka berdua telanjang. Kebayang nggak? Kita kalau di sini kita bisa ngumpet ya di balik tembok. Kita nundukin kepala untuk orang nggak ngelihat kita nangis. Tapi buat Yesus, Yesus nggak bisa ngumpet Pak Bu. Ya tergantung menjadi tontonan antara langit dan bumi. Hanya karena dia mau nebus dosa kita. Katakan amin. Seperti wanita mengurapimu, tersungkur di bawah kakimu. Demikian hidupku mau menyenangmu. Yesus, engkau baik bagiku. Ora basyada karabana sampai akhir. Mari yuk pejamkan matamu, pejamkan matamu. Dharma Wangsa, tempat di mana engkau duduk, di mana engkau berdiri adalah gunung kudus Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Ora basyadakan sampai akhir. Ora basyadakan laba. Curahkan kasih, curahkan kasih. Oh, sampai ku dapatkan mahkota, ku tetap setia. Yuk, kita angkat kedua tangan kita bahasa roh bersama-sama. Yuk. Ora basyada karaba laba. Open heaven. Open heaven. Ora basyada karaba laba. Pour out your spirit, Lord. Curahkan kasih, curahkan kasih-Mu. Ora basyada karaba laba. Ora basyada karaba laba. Tuhan, ora basyada karaba laba. Aku kangen padamu, Bapa. Peluk aku ya Bapa. Bukankah kami adalah anak laki-laki dan anak perempuan-Mu? Ora basyada karaba laba. Ora basyada karaba laba. Tuhan sembuhkan setiap luka. Sembuhkan. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ora basyada karaba laba. Sambil semua mata dipejamkan. Sambil semua mata dipejamkan. Engkau yang mau mempersembahkan harta yang mahal hari ini. Kenapa kita harus pejamkan mata? Siapa tahu ketika mata jasmani kita tutup, mata rohani kita terbuka. Siapa tahu kita bisa lihat Tuhan. Dharma Wangsa, saya nggak mau bangkit-bangkitin emosi, tapi hari ini biarlah Tuhan bilang begini, yang berbahagia bukan yang mendengar, tapi yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan setiap firman. Hari ini engkau yang mau mengampuni keluarga. Jangan marah, jangan bales, jangan. Ora basyada karaba. Engkau disalahpahamin, engkau dicurangin. Ya, ingat Tuhan Yesus berjalan di jalan yang sama. Dengar, hari ini di dalam hadirat Tuhan, di dalam rumah Tuhan, engkau setan pengen engkau marah, setan pengen engkau balas, setan pengen engkau kecewa. Tapi firman Tuhan bilang, kasihilah musuh, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hari ini engkau yang memutuskan, engkau mau mengampuni. Engkau mau mengampuni. Taruh tangan kirimu di dada. Ora basyada karaba. Ayo sekarang doa, yuk. Sekarang doa. Thank you.
Thank you. Ayo doa, sebut namanya. Oh, sebut nama, sebut berkatin. Oh, ayo lepaskan berkat. Oh, terima kasih. Terima kasih. Bapak di sorga bangga sama anak-anaknya. Oh, sambil semua mata dipejamkan. Kalau ada Roh Kudus ingetin ada dosa-dosa aktif dalam kehidupan kita dan Tuhan pengen kita berubah hari ini. Oh, ayo masing-masing janji. Oh, yuk kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Keluarga demi keluarga, ayo gandengan tangan. Suami, istri, orang tua, anak. Oh, oh ya Tuhan, selama-lamanya kami akan tetap menyembah Yesus. Selama-lamanya kami akan tetap mengasihi-Mu ya Tuhan. Oh, iblis, oh, kami gak akan mundur. Kami gak akan ikut tipuan-Mu. Tahun 2023 kami akan tetap setia. Kami akan bangkit. Kami akan menang atas setiap sakit hati. Kami akan menang atas setiap dosa. Oh, harta kami adalah Roh Kudus. Oh, yang ada di dalam kami. Dharma Wangsa, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Allah diam di dalamnya. Itu sebabnya engkau pasti naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Oh, Tuhan tolong ya Tuhan untuk yang butuh pekerjaan. Oh, Tuhan bukakan jalan, terbuka dalam nama Yesus. Oh, engkau yang kerja, engkau akan kerja seumur hidup. Oh, Tuhan akan siapkan usaha yang baru. Oh, sampai akhir. Tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota hidup. Amin. Ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu. Kami tetap setia, ku tetap setia melayanimu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Di sini ada dua persembahan. Yang pertama persembahan umum dan juga persembahan untuk gedung gereja. Sebelum melakukan persembahan, mari saya ajak kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Engkau memberikan kami lagi sukacita yang baru ya Tuhan. Kekuatan yang baru yang daripadamu ya Bapa. Yang hamba-Mu tadi telah sampaikan ya Tuhan. Untuk menguatkan setiap hati kami, untuk mengubahkan setiap hidup kami ya Bapa. Engkau berkati hamba-Mu juga yang sudah memberitakan firman Tuhan ya Tuhan. Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati keluarganya ya Tuhan. Biarlah Engkau limpah-limpahkan berkat untuk keluarganya ya Bapa. Selanjutnya kami akan segera memberikan persembahan ya Tuhan hanya kepadamu ya Bapa. Engkau berkati setiap persembahan kami. Kami mau memberikan yang terbaik kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memberi. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Bekerja di ladangnya Tuhan,
Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Haleluya. Terima kasih atas persembahan yang sudah diberikan Bapak Ibu Saudara. Dan saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Saya serahkan kepada Pak Roland. Shalom. Haleluya. Wajah-wajah sudah segar nih ya pada liburan. Udah rame semua ya. Selamat datang yang udah liburan selama hari Minggu hari ini ya. Tadi kita udah dengarkan firman Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik ya. Untuk Tuhan kita tadi udah disampaikan remanya, berikan persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Dicolek dong kawan-kawannya sebelah. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, ingat ya, rema kita hari ini ya. Jadi ke depan kita memberikan yang terbaik ya untuk Tuhan. Saya berpantun dulu nih. Waktu Lebaran saatnya jalan-jalan kalau untuk kita ya. Kalau hari Minggu saatnya dengar firman. Selamat hari Minggu saudara-saudari seiman. Mari kita dengarkan pengumuman kita. Oke, jadi info seputar GBIDS, terima kasih. Oh, pendetanya sudah kabur, jadi mungkin nanti lewat online ya rekaman ya. Kepada PDM Ezra Jingga, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Kemudian next, mari kita bergabung dalam KUL yang diadakan ada KUL online setiap hari Rabu. Dari jam 7 sampai jam setengah 9, kemudian ada KUL anak online juga, jadi anak-anaknya balita yang masuk sekolah minggu ya, itu ada setiap di hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat, itu lewat Zoom ya, online. Kemudian ada KUL umum onsite. KUL umum onsite ini diadakan di minggu keempat, tempatnya di lokasi di sini nanti. Di minggu keempat biasanya akan dikumpulkan di ruangan ini setelah ibadah. Dan setelah itu ada KUL GC Youth juga setiap hari Minggu, minggu keempat. Dan setelah ibadah juga lantainya di lantai dasar. Jadi biasanya bersamaan antara Youth GC dan KUL umum onsite harinya atau minggu keempatnya ya. Kemudian itu ada KUL Jerusalem yang ada di Jalan Madrasah, kemudian ada KUL WBI onsite juga diadakan di rumah Pak Bambang, biasanya di setiap hari Senin minggu kedua ya, jamnya jam 12 sampai jam 14.30. Biasanya ini diawali dengan makan-makan. Nah, ini yang
pengen makan-makan bareng, boleh nih di WBI nanti onsite. Kemudian ada Kul Paninggaran setiap minggu, setiap Jumat minggu pertama, dan terakhir itu Kul Tim Altar setiap hari Sabtu minggu ketiga. Itu informasi seputar dengan Kul. Jadi saudara-saudara semuanya sudah komplit. Bagi yang belum bergabung dalam Kul, mari saya ajak satu unity untuk kita sama-sama maju, bertumbuh dan memenangkan jiwa. Oke? Kemudian next ada menara doa. Pertama itu ada healing prayer setiap hari Selasa, Rabu dan hari Jumat. Itu jamnya jam 9 sampai jam 10.30 secara online. Kemudian ada rumah doa juga setiap Sabtu jam 6 sampai jam 7. Jadi pagi-pagi kita mau berdoa untuk di rumah doa. Dan terakhir itu ada mesbah doa Kids Leader. Ini setiap Senin, Rabu jam 5 sampai jam 5.30. Itu informasi seputar doa. Kemudian next, nah ini dia yang sering nantikan, yang berulang tahun di bulan April. Kami GBI Dharma Wangsa mengucapkan selamat berulang tahun, umur panjang, kehormatan, kekayaan, Tuhan Yesus memberkatinya. Terima kasih. Demikian ada Pak Johan, mungkin tepatnya hari ini ada Pak Johan Permadi ya, yang berulang tahun tanggal 30, selamat ulang tahun. Kemudian next ada info kegiatan Breakthrough Prayer. Breakthrough Prayer Rayon 1A hari Sabtu tanggal 6 Mei ya, tanggal 6 Mei jam 10 di GBI House Healing di Pondok Indah. Oke, ini saya mengundang untuk semua kegiatan di prayer ini boleh hadir. Kemudian next, ya ini kemarin ada acara GC Youth Leadership Camp yang sudah diadakan di Rayon 1A. Nah, untuk lebih jelas dan singkatnya, mari kita saksikan video ini. Haleluya. Itu leadership camp. Terima kasih untuk informasi, untuk mendengarkan pengumuman hari ini. Dan jangan lupa bagi yang belum nomor handphonenya ada di info seputar GBIDS, tolong nanti diupdate. Ada juga saya baca di pengumuman, nanti info ke Bang Eki biar informasi-informasi yang ada saat ini bisa disampaikan lewat WA. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, terima kasih Pak Roland atas pengumumannya. Dan selanjutnya kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga dan doa berkat. Saya undang Pak Bambang. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu
kekasih-Mu selamanya. kekal selamanya. Aku telah mengenal, Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. mari sembah Dia. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. kasih karunia-Mu tak berkesudahan Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah berakhir. Tadi kami sudah mengampuni, kami sudah diampuni. Saat ini kami percaya kasih karunia-Mu turun Tuhan. Selain keselamatan yang paling penting, Kau juga sudah menyembuhkan sakit penyakit. Bahkan Engkau juga memperkaya kami semua Tuhan. Dunia boleh bergoncang, tapi Indonesia di tangan-Mu Tuhan. Oh hikmat, oh wahyu, turun ke atas kami semua. Kami ambil tindakan yang tepat agar tetap berkemenangan dan berhasil. Makasih Tuhan untuk Roh-Mu. Saat ini kami akan berkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian pada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari angkat kedua tanganmu, Roh Kudus. Pengurapan-Mu Tuhan, semua berdoa dengan Roh Kudus. Kira sakakan ada wasyana kana bangsa. Pengurapan asyaka. Curahkan semaksimal mungkin. Tuhan, curahkan semaksimal mungkin. Kuda ada masih kita ada masyarakat ada mana diurapi, diurapi, diurapi. Setiap perkataanmu diurapi. Di saat kau mengucapkan janji Tuhan, itu akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan yang semakin dahsyat menyertai kami Tuhan. Kami menang, senantiasa menang. Dan biarlah damai sejahtera-Mu Bapa, kasih-Mu Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus berlimpah-limpah menyertai kami semua. Mulai saat ini sampai saatnya Engkau datang menjemput kami di angkasa. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak